Hello guys, balik lagi bersama Berita Tebir. Di video kali ini gue bakal bahas berita tentang pelaku penyiraman Bapak Novel Baswedan nih guys. Yang pelaku penyiramannya nih cuman dikenai hukuman 1 tahun penjara nih guys. Jadi kita bacain caption dari fakta.indo. Dua pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK nih guys. Bapak Novel Baswedan akhirnya resmi dituntut 1 tahun penjara. Dalam pertimbangan surat tuntutan, jaksa menyebut kedua terdakwa tidak sengaja menyiram air keras ke bagian wajah Novel. Nggak sengaja loh, kacau nggak tuh? Menurut jaksa, kedua terdakwa hanya ingin menyiram cairan keras ke badan Novel. Itu pertama. Jaksa mengatakan alasan selanjutnya memberikan tuntutan ringan adalah terdakwa mengakui perbuatannya. Selain itu, kedua terdakwa telah meminta maaf kepada Novel dan keluarga. Kita nggak tahu, itu cuma keluarga Bapak Novel Baswedan yang tahu mengenai hal itu guys ya. Menanggapi hal itu, Novel Baswedan menilai bahwa tuntutan 1 tahun penjara bagi pelaku penyerangan terhadap penegak hukum menunjukkan bahwa hukum jauh dari keadilan. Tuh, denger loh. Menanggapi hal ini, Novel Baswedan menilai nih guys bahwa tuntutan 1 tahun penjara bagi pelaku penyerangan terhadap penegak hukum tuh, pelaku penyerangan kepada penegak hukum aja nih guys, bisa ibaratnya Bapak Novel Baswedan kan KPK gitu ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia kan penegak hukum, memberantas korupsi. Masih bisa guys, masih bisa ibaratnya tuntutannya tuh nggak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kejahatannya. Misalkan nih, dia disiram air keras gini, matanya sampai nggak bisa lihat, sampai buta gitu, tapi tuntutannya cuma 1 tahun penjara, kan nggak adil. Itu terhadap penegak hukum, salah satu contohnya, padahal penegak hukum, apalagi orang biasa kan. Hari ini kita lihat apa yang saya katakan bahwa sidang serangan terhadap saya hanya formalitas, kata Novel di Twitternya. Memang hal itu sudah lama saya duga. Bahkan ketika masih diproses sidik dan awal sidang, walaupun memang hal itu sangat keterlaluan karena suatu kebobrokan yang dipertontonkan dengan vulgar tanpa sungkan atau malu. Tuh dia bilang, hukum jauh dari keadilan, saya kira miris. Saya bukan sekedar melihat masalah dengan diri saya lihat keadaan ini menunjukkan bahwa hukum kini sedemikian hancurnya saat ini. Saya melihat hal ini dan disikapi dengan marah. Kenapa? Karena ketika keadilan diinjak-injak, norma keadilan diabaikan. Tergambar bahwa betapa hukum di negara ini nampak sekali compang-camping, kata Bapak Novel Baswedan nih guys, yang ditulis oleh fakta.indo. Novel menilai penyiraman air keras terhadap dirinya merupakan serangan yang maksimal, tetapi justru anehnya pelaku hanya dituntut hukuman yang ringan nih guys. Bayangkan nih, perbuatan yang kayak gini nih paling maksimal ini tuntut 1 tahun penjara, dan terkesan penuntut justru bertindak seperti penasihat hukum atau pembela dari yang pelaku penyiraman ini nih guys. Jadi buat kalian gitu, hati-hati guys ya kalau main hukum di Indonesia, karena hukum di Indonesia udah kayak gini jadinya, ya nggak sih? Ya ini sebagai contoh gitu bahwa kalian hidup di Indonesia ya jangan sampai melanggar hukum gitu. Ya taatin aja peraturan yang ada gitu guys ya. Dan gue baru lihat lagi video dari stand up komedian, yaitu Bintang Emon nih, di @bintang emon. Jadi dia bereaksi kayak awan tahu, pokoknya dia nulis captionnya Bintang Emon nggak sengaja, ya kan. Dia nulis nih captionnya nggak sengaja, dan dia bikin video kayak gini guys. Kita lihat videonya. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lo protes, Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek. Yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran bos.
Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gue apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh gua, teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Hah? Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Mantep lah. Respect katanya. Loh kok ada tukang bakso? Jadi bener Katanya juga nggak yang sengaja, dibilang tapi sama kok dia bisa nih sih guys kena ya. muka? Jadi Kan kita dibilang tinggal di bumi. Gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan gak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes, Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek. Yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. video ini udah ditonton 7 juta ya guys, 7 juta setengah. 7.549.645.000 tayangan nih. Juta. Gila nih. Jadi Bintang Emon Katanya berpendapat di cuma sini kalau emang bener nggak sengaja nyiramnya gitu kan. Kenapa kenanya muka? Kalau kena badan kan gravitasi ke bawah. Jadi itu kenanya kaki atau pokoknya bagian bawah lah. Nggak mungkin kena muka kalau nyiramnya badan. Jadi itu nggak masuk di akal juga menurut dia. Ya wajar-wajar aja sih karena media sosial bisa berpendapat kayak gimana. Mudah-mudahan ini dapat didengar ya guys ya. Komennya juga banyak nih. Komennya banyak banget ya. Udah ditutup komennya. 3.000, ada yang balasnya 3.000. Jadi itu pendapat dari Bintang Emon dan seharusnya nggak kayak gini guys. Jadi tuh kalau menurut gua hukumannya tuh nggak setimpal karena apa? Karena yang disiram itu yang pertama itu adalah penegak hukum atau orang yang bisa dibilang uh, bisa berpengaruh lah terhadap hukum dan malah hukumannya tuh ringan. Dan yang kedua, kenapa dia bisa bilang kalau nyiramnya ke badan terus larinya ke muka? Kan udah dijelasin lah Bintang Emon. Jadi tuh katanya nggak ya sengaja, tapi buat kok apa gitu? Kayak misalkan kita nyiram badan terus nggak sengaja gitu. Kalau nggak sengaja nyiram badan berarti kan nggak kesiram ya. Kalau kesiram kan sampai kayak gini nih guys, bayangin tuh matanya perih, panas banget mungkin ya. Parah banget sih ini. Ada 4 karakter anime mengapa para pahlawan matanya selalu kebakar. Jadi ya gitu ya guys ya. Jadi nih tuntutan hukuman kasus Novel Baswedan versus kasus lainnya. Kasus Novel Baswedan 1 tahun, Ahok salah bicara 2 tahun, demo bawa spanduk Palu Arit 4 tahun, pelajar pencuri sendal jepit 5 tahun, Pak Sutri pencuri stan dan pisang 7 tahun. Parah. Penyiraman air keras pelaku sipil versus pelaku polisi. Tuh. Jadi ya mungkin ini menjadi pelajaran gitu buat kalian kalau gue pesen aja gitu kan. Dari gue pesan aja gitu, gue cuman nggak bisa nyampein banyak-banyak, kalian bisa nilai sendiri mana yang benar mana yang salah, dan jangan sampai kalian berurusan dengan hukum di Indonesia guys, karena hukum itu kita harus tegakin dan jangan juga kita langgar hukum, karena kalau kita ngelanggar hukum kita salah jatuhnya guys. Oke guys, buat kalian yang suka dengan berita tebir jangan lupa klik like, dan kalau kalian mau komen aja guys.
Dan jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. See you next time. Bye bye.